Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hepti Santika Bruginting dari kelas A Reguler 2020 dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Armita Sari, SPD MPD. Baiklah, di sini saya mengambil satu tema yaitu mengenai hasil proyek saya yang berjudul meningkatkan keterampilan belajar siswa pada saat COVID-19. Adapun latar belakang yang saya ambil yaitu Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini berasal dari Wuhan, Cina di tahun 2019. COVID-19 mengalami perkembangan yang sangat cepat, sehingga korban di Indonesia yang positif mencapai lebih dari 150 jiwa di akhir bulan Agustus 2020. Penyebaran yang pesat membuat pemerintah harus mengambil keputusan agar terputusnya rantai penyebaran COVID-19. Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan mulai dari membatasi ruang gerak masyarakat dengan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan beribadah dari rumah. Kemudian, adanya lockdown atau membatasi perpindahan. Namun, seiring perkembangan, maka pemerintah kembali mengambil kebijakan, yaitu new normal atau disebut dengan normal dengan kebiasaan yang baru. New normal diberlakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu rajin mencuci tangan atau membersihkan tangan dengan hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak dengan orang di sekitar minimal 1 meter, serta menghindari keramaian. Adapun rumusan masalah yang saya ambil yaitu dua, yaitu yang pertama, bagaimana cara untuk meningkatkan keterampilan belajar mahasiswa di masa COVID-19. Yang kedua, bagaimana cara yang diberlakukan guru untuk membangun minat keterlibatan siswa dalam pembelajaran online. Adapun tujuan dalam proyek saya yaitu yang pertama, untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penyusunan dan perencanaan hasil mini riset dan rekayasa ide. Adapun pembahasan saya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan keterampilan belajar mahasiswa di masa COVID-19. Keterampilan merupakan kecakapan melakukan suatu tugas tertentu yang diperoleh dengan berlatih terus-menerus. Karena keterampilan tidak ada secara otomatis, melainkan melalui latihan. Menurut Sametode, yaitu tahun 2010, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik sebagaimana yang diharapkan, yaitu maka perlu diperhatikan beberapa faktor, antara lain, yaitu faktor internal dan eksternal. Yaitu contoh faktor internal adalah faktor yang timbul dalam diri individu itu sendiri. Adapun yang digolongkan ke dalam faktor internal yaitu pertama, kecerdasan, minat, bakat, dan motivasi. Adapun sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajarnya di luar dari peserta didik, yaitu yang pertama, keadaan keluarga, keadaan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Keterampilan belajar mahasiswa berada pada kategori sedang. Idealnya, pada tingkat perguruan tinggi, mahasiswa sudah memiliki keterampilan dalam belajar, sehingga lebih mandiri dan memiliki kebiasaan belajar yang baik, karena sudah memiliki pengalaman belajar sebelumnya. Keterampilan belajar yang berdasar adalah membaca, sehingga jika seseorang telah membaca, maka hasil bacaan kemudian akan diteruskan dengan keterampilan lainnya. Keterampilan belajar akan sangat berpengaruh pada prestasi belajar mahasiswa, baik saat daring maupun setelah belajar tatap muka dimulai. Ada pembahasan kedua yaitu cara yang dilakukan guru untuk membangun minat keterlibatan siswa dalam pembelajaran online. Pada Desember 2019 lalu, coronavirus disease atau yang dikenal dengan COVID-19 menjadi wabah yang bersifat pandemi. Hal ini menimbulkan ketakutan serta kepanikan pada masyarakat di seluruh dunia. Penyebaran virus corona sangat cepat sehingga mau tidak mau harus mengubah pola proses pembelajaran di sekolah yang selama ini telah dilakukan. Peserta didik maupun pendidik dipaksa untuk siap meskipun ada yang lemah dalam menguasai teknologi dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan pembelajaran online pastinya memerlukan strategi yang berbeda dengan tatap muka. Keberhasilan belajar di rumah didukung oleh guru dan orang tua yang siaga dalam menghadapi setiap perubahan strategi. Adapun tantangan lain yang dirasakan oleh guru dalam pembelajaran yang harus berlangsung dari rumah secara online. Hal ini membuat guru kesulitan untuk menjangkau siswa secara langsung seperti biasanya. Menurut Yuliani, tahun 2020, pembelajaran online memberikan tantangan tersendiri bagi guru untuk terus memastikan bahwa siswa termotivasi serta terlibat aktif dalam pembelajaran. Guru bukan hanya mengajar, namun juga belajar untuk meningkatkan kemampuannya
untuk mengoptimalkan pembelajaran online ini. Sebelum mengajar, tentunya guru harus membuat rancangan perencanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP. Namun ternyata hal ini belum cukup juga untuk mengoptimalkan keterampilan menjelaskan guru. Dengan melalui tantangan dan masalah yang dihadapi tersebut, guru harus mampu mengembangkan kemampuannya untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Baiklah, adapun kesimpulan dari penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu pembelajaran online merupakan hal yang baru bagi guru dan murid, sehingga penting untuk guru menyusun strategi yang berbeda dari pembelajaran tatap muka pada biasanya. Keterampilan merupakan salah satu keterampilan dasar dalam mengajar yang penting karena keterampilan menjelaskan bagaikan jantung dalam pembelajaran. Keterampilan menjelaskan bukan hanya sebatas kemampuan menguasai materi, namun juga menyajikannya melalui intonasi dan ekspresi, sehingga bisa mengembangkan minat siswa untuk melibatkan dirinya dalam proses belajar mengajar. Di mana dalam pembelajaran daring ini banyak sekali permasalahan yang harus dihadapi siswa maupun mahasiswa. Di antaranya yaitu adanya kurangnya pemahaman akan materi yang telah disampaikan oleh dosen maupun guru di dalam ruang virtual ini. Siswa maupun mahasiswa akan cepat bosan dikarenakan harus belajar dari rumah dan tidak adanya interaksi antar guru maupun siswa. Yaitu selanjutnya karena lemahnya jaringan internet yang membuat siswa tidak sepenuhnya memperoleh pengetahuan. Adapun kendala lain yang harus dihadapi siswa yaitu karena adanya kondisi rumah yang kurang memungkinkan. Banyak sekali terjadi kebisingan di rumah sehingga membuat siswa atau mahasiswa kurang fokus dalam melakukan pembelajaran secara online. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya mengenai proyek saya. Saya ucapkan terima kasih.